Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters, dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya. Dan edukasi ini sifatnya gratis ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin bergabung dalam komunitas khusus yang membahas edukasi seputar dunia spiritual dan supranatural, bisa, boleh, gratis ya. Tinggal klik aja linknya di kolom deskripsi. Nanti Anda akan tergabung di komunitas Padepokan Sengkilat. Apa sih benefit dari bergabung di komunitas Padepokan Sengkilat? Yaitu Anda mendapatkan edukasi khusus ya. Sebelum edukasi itu dibagikan ke dalam video, pasti di-share duluan di dalam komunitas. Kemudian yang kedua benefitnya yaitu apabila ada promo menarik ya tentang azimat-azimat khusus, kodam-kodam langka, itu pasti akan ditawarkan dulu di dalam komunitas sebelum disebarluaskan di sosial media lainnya. Baik teman-teman semua, malam ini kita ada klien lagi, menarik sekali, 2 orang sekaligus, yaitu Pak Cik nomor 8340 ya, Pak Cik nomor 8340. Entah kenapa akhir-akhir ini Mbak Wira mendapatkan banyak sekali klien dari Malaysia. Nah, ini salah satunya adalah Pak Cik nomor 8340 ini ya. Terawangan 2 orang. Yang pertama kita akan terawang makciknya dulu yang memakai baju garis-garis hitam putih ya. Energi terawangan seseorang ya, terawangan badan seseorang itu dapat kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bahas masalah energinya dulu. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 ya, Pak Cik ya. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah ya. Biasanya orang-orang yang energinya rendah ini adalah orang yang sedang sakit, baik medis maupun non-medis. Memang betul bahwa Mbak Wira adalah seorang praktisi supranatural yang mestinya memahami dunia supranatural dan penyakit-penyakit yang sifatnya non-medis. Mbak Wira bukan seorang dokter, bukan seorang laboratorium klinik, sehingga kalau penyakit medis itu ya kurang paham. Jenisnya, sebabnya kurang mengerti. Namun Mbak Wira menghafalkan bahwa apakah itu sakit medis atau non-medis, ternyata memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu energi tubuh seseorang yang sakit itu akan rendah. Kalau nggak gitu, energinya itu tidak stabil. Nah di sini untuk Macik ya, Mbak Wira rasakan energi tubuhnya stabil meskipun tidak tinggi. Hal ini menjadi tanda bahwa Macik tidak sedang ada masalah ya, baik secara medis maupun non-medis, baik yang sifatnya santet, pelet, guna-guna, ketempelan jin negatif, diganggu jin liar, ataupun energi negatif kiriman dan lain sebagainya. Itu tidak ada, bersih, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang yang energinya tinggi ya. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat, mengolah diri, menempa diri dengan berbagai macam keilmuan, baik spiritual maupun supranatural. Banyak sekali jenisnya. Bisa meditasi, bertapa, puasa, wirid, ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya. Memang banyak sekali macamnya, karena memang banyaknya cabang spiritual dan supranatural yang ada di dunia ini. Nah, orang-orang yang energinya tinggi tidak hanya mereka yang mengamalkan keilmuan saja, melainkan juga mereka yang memiliki kodam pendamping di dalam dirinya. Entah itu yang sifatnya kodam leluhur, kodam pengisian, kodam keilmuan, itu akan memiliki ciri-ciri, yaitu energi tubuhnya itu akan lebih tinggi. Nah, bila dibanding dengan manusia normal pada umumnya, itu indikator. Jadi kalau energi normal manusia itu berkisar antara 60 sampai 80, maka dengan keberadaan energi dari keilmuan ataupun energi dari kodam, maka itu akan meningkat di atas 80. Apabila ada seseorang yang mengaku mengamalkan keilmuan tertentu, mengaku punya kodam leluhur, mengaku punya kodam keilmuan, mengaku punya kodam hasil pengisian ya, namun ketika dirasakan energi tubuhnya biasa-biasa saja, maka berarti hati-hati, itu adalah halusinasi. Karena jelas ketika seseorang itu mengamalkan keilmuan tertentu atau memiliki kodam di badan, maka indikatornya adalah energi tubuhnya itu akan lebih tinggi bila dibanding dengan manusia normal pada umumnya. Ini 2023 ini banyak sekali orang-orang yang mengaku punya ilmu rawa rontek lah, punya ilmu rengkah gunung lah, bertapa 7 hari 7 malam di sungai lah, tapi ketika dirasakan energi tubuhnya biasa. Atau mengaku punya kodam macan lah,
atau mengaku punya kodam raja-raja lah, tapi ketika dirasakan energi tubuhnya biasa. Nah ini hati-hati. Itu adalah serangan psikologis halusinasi. Nah di sini untuk makcik ya, di sini Mbak Wira rasakan energi tubuhnya tidak tinggi. Memang Mbak Wira tidak menemukan adanya jejak energi keilmuan ataupun keberadaan kodam di dalam dirinya. Sebetulnya ini hal yang baik ya. Kita harus bersyukur bahwa tidak ada hal gaib di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena keberadaan hal gaib di dalam tubuh kita itu lebih banyak membawa dampak negatifnya dibanding dengan membawa dampak positifnya. Misalnya nih, apabila di dalam tubuh seseorang itu ada kodamnya, maka ketika dia makan, si kodam itu ikut menikmati energi yang ada di tubuh orang tersebut. Ketika kodam itu keluar masuk dari tubuhnya untuk beraktivitas di luar, maka gesekan antar dimensi itu menyebabkan tubuh itu meriang, demam. Kalau kemudian manusia ini berhubungan badan dengan pasangannya, maka si kodam ini juga ikut menikmati berhubungan seksual. Bayangin, sebegitu tidak enaknya sebetulnya apabila kita memiliki kodam di dalam badan. Tapi orang banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak paham, banyak yang tidak mengerti. Dianggap kalau di dalam dirinya ada kodam macannya, itu sudah luar biasa. Padahal banyak dampak negatifnya daripada dampak positifnya. Bisa dipahami ya Pak Cik ya. Nah, untuk di sini, untuk makcik ya yang berbaju garis-garis hitam putih, Mbah Wira rasakan tidak ada untuk kodam ataupun keilmuan-keilmuan yang aneh-aneh di dalam diri. Nah, yang terakhir yaitu orang-orang yang energinya biasa-biasa saja. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Ini kalau Mbah Wira skalakan ya level energinya, misal yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi itu di atas 80, maka yang biasa-biasa saja ini antara 60 sampai 80. Untuk makcik yang memakai baju garis-garis hitam putih, kira-kira level energinya ada di level energi 70. Bagus ya. Bagus walaupun tidak tinggi tetapi stabil. Yang kedua, makcik ya, kita bicara aura. Aura adalah manifestasi dari energi yang ada di badan seseorang. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa melihat energi yang ada di tubuh seseorang itu melalui auranya, melalui warna yang terbentuk dari getaran energi itu, ya, getaran energi yang ada di tubuh manusia. Nah, untuk makcik di sini Mbak Wira rasakan energinya dominan biru. Memang makcik adalah seorang yang penuh dengan kasih sayang. Tidak suka memiliki musuh. Orang yang baik tidak suka cari masalah. Lebih baik mengalah daripada harus bertengkar dengan orang lain. Itu yang Mbak Wira rasakan. Memang aura biru ini seringkali dimiliki oleh wanita ya. Karena wanita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang gemar disayangi, gemar disenangi, gemar memiliki banyak teman, sehingga memang karena kebutuhan akan disayang itu tinggi, tubuh merespon dengan merombak, memanifestasikan energi yang ada di badan menjadi aura biru. Itu yang Mbak Wira hafalkan dari klien-klien yang ada selama ini. Yang ketiga, makcik ya, yaitu kita bicara ada tidaknya ada tidaknya hal yang negatif di badan. Baik itu yang sifatnya energi negatif ataupun jin negatif, Mbah Wira rasakan tidak ada yang negatif di badan makcik. Kemudian karena ini di rumah ya fotonya, Mbah Wira cek untuk jin-jin liar yang sering lewat dan sering mengganggu di rumah juga tidak ada. Jadi bersih, aman, lingkungannya juga positif. Yang terakhir yaitu keberadaan kodam badan. Kodam badan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama yaitu kodam leluhur. Siapa itu kodam leluhur? Yaitu kodam yang dulunya mengikuti leluhur seseorang. Kemudian setelah leluhur itu meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Memang kodam leluhur itu seringkali memilih anak cucu yang memiliki energi dan aura yang mirip. Oleh karena itu udah pasti selaras. Oleh karena itu udah pasti jodohnya. Oleh karena itu, kodam leluhur itu tidak perlu diselaraskan. Dia udah memilih yang mirip kok. Nah, untuk kodam leluhur ya, makcik ya, di sini Mbak Wira rasakan tidak ada. Kalau makcik merasa punya kodam leluhur ya, maka bisa dites kebenarannya. Dengan cara panggil aja kodam leluhur itu agar hadir datang menemui makcik. Kemudian ajak salaman, bersalaman.
Kalau ketika diajak bersalaman itu Makcik menyentuh kulitnya itu merasakan seperti menyentuh kulit manusia, maka berarti itu benar kodam leluhur. Tapi kalau Makcik menyentuh tangannya, bersalaman menyentuh kulitnya itu tidak terasa apa-apa, berarti itu adalah jin liar yang mengaku-ngaku sebagai kodam leluhur, dan itu banyak sekali. Oleh karena itu 2023 ini Mbak Wira sering mendapatkan klien yang mengaku katanya punya kodam leluhur macan. Panggil kalau memang punya, panggil, suruh datang. Ya, panggil suruh datang. Lalu ajak salaman atau sentuh kulitnya. Kalau tidak bisa disentuh, tidak terasa apa-apa, berarti itu jin liar yang ngaku-ngaku. Anda bacakan doa, Anda bacakan adzan misalnya, wah itu nanti akan ketawa terus kabur. Karena memang seperti itulah sifat jin liar, ya, menipu, membohongi manusia. Beda dengan kodam. Kalau kodam itu sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian. Sifatnya lebih baik daripada hanya sekedar jin liar yang mengaku-ngaku tadi. Seperti itu ya. Jadi ini adalah trik bagaimana kita bisa membedakan mana kodam leluhur, mana yang bukan, mana kodam leluhur beneran, mana yang itu jin liar hanya mengaku-ngaku saja. Begitu Pak Cik ya. Lalu yang kedua yaitu kodam pengisian, yaitu kodam yang sengaja diisikan ke dalam badan dengan tujuan tertentu. Cara-cara pengisian kodam ke dalam badan ini ada banyak. Bisa melalui air yang dirajah atau kertas yang dirajah lalu ditelan. Loh, kertas apa bisa Mbak ditelan? Bisa kalau kertasnya kecil, biasanya dimasukkan ke dalam kapsul lalu kapsulnya ditelan. Atau nelan gotri, atau nelan piring yang dirajah dikasih air, airnya yang diminum, atau malah badannya yang dirajah. Atau minum air yang didoai, air yang dimantrai, kapsul yang didoai, kapsul yang dimantrai, dan seterusnya. Jadi banyak cara-cara pengisian kodam ke dalam badan. Nah, di sini untuk Makcik yang berbaju hitam putih ya, Mbak Wira lihat tidak ada kodam pengisian ke badan. Kemudian yang ketiga yaitu kodam keilmuan, yaitu kodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu, ini juga tidak ada. Yang terakhir nih Makcik yang paling bahaya ya, yaitu kodam yang melekat, yang ikut dengan diri seseorang karena suka atau cinta. Bedanya apa? Bedanya kalau suka itu bisa sesama jenis, bisa lawan jenis. Dan kalau kodam itu suka ikut seseorang karena sifat yang positif. Contoh, ada seorang ulama, ada seorang pemuka agama. Dia aktif menyebarkan agama kemana-mana, berdakwah ya istilahnya. Nah, kemudian ada jin yang ingin ikut belajar, suka mendengarkan ceramahnya, suka mendengarkan dakwahnya, suka mendengarkan ajaran agamanya, maka dia akan ikut. Nah, itu suka, itu seperti itu contohnya. Beda dengan cinta. Kalau cinta itu ada unsur seksual. Jadi kalau manusianya wanita disukai oleh jin laki-laki, dicintai oleh jin laki-laki. Kalau manusianya laki-laki dicintai oleh jin perempuan. Nah, kalau yang lain jenis seperti ini banyak ada unsur hubungan seksual. Contohnya genderuwo. Ya. Kalau wanita itu disukai genderuwo laki-laki, seringkali genderuwo itu menyetubi wanita itu melalui mimpi misalnya. Atau berpura-pura sebagai suaminya. Suami pas pergi, dia tiba-tiba datang seolah-olah pulang lalu minta hubungan badan. Atau kalau wanita, kalau laki-laki juga demikian. Ya, jin tadi berubah jadi wanita lalu masuk ke dalam mimpinya, mengajak berhubungan badan misalnya. Jadi banyak ya hal semacam ini tuh sering terjadi. Mbak Wira sendiri dulu ketika punya rumah baru ya, itu juga pernah mengalami seperti itu. Jadi pura-pura mengajak hubungan badan. Itu pada bulan puasa waktu itu. Jadi masih jam 8 pagi atau jam 9 pagi. Mbak Wira tertidur di dalam kamar sendirian, ada wanita datang ya, mengajak hubungan seksual. Mbak Wira bentak, siapa kamu gitu kan. Dia langsung ketawa, habis ketawa lompat ke tembok, habis itu hilang. Wah, ini jin liar. Habis itu Mbak Wira tindihan ya, sleeping paralysis, nggak bisa gerak selama beberapa menit, habis itu bisa bangun. Nah, ini pengalaman-pengalaman seperti ini yang tidak menyenangkan sebetulnya, karena yang namanya jin itu senantiasa ya mencari keuntungan dari manusia. Nah, untuk Makcik di sini, untuk Makcik berbaju hitam putih, ini menurut Mbak Wira tidak ada. Baik, itu tadi untuk terawangan Makcik ya. Selesai Mbak Wira tuntaskan. Kalau ada yang kurang jelas nanti silakan ditanyakan Makcik ya. Sekarang kita lanjut ke terawangan adik yang memakai baju hitam ya. Baju hitam apa baju biru gelap ini? Hitam nampaknya ya. Kita terawangan adik yang memakai baju hitam ya, memakai baju hitam. Adiknya memakai baju hitam. Sama penjelasannya sehingga akan Mbak Wira ringkas saja supaya tidak terlalu lama mendengarkan suara Mbak Wira. Yang pertama yaitu energi dulu.
dibagi jadi 3, rendah, tinggi, dan sedang. Penjelasannya sama persis. Nah, untuk adiknya level energinya memang tinggi, ya, tetapi tidak setinggi praktisi supranatural. Hal ini karena adiknya ini masih muda, sehingga stamina, energi itu masih tinggi, ya, masih penuh dengan energi. Daya hidupnya itu masih baik, masih bagus. Beda dengan orang yang sudah tua, pasti daya hidupnya itu sudah menurun. Tapi kalau yang masih muda, semangatnya itu masih tinggi, spiritnya itu menggebu-gebu. Oleh karena itu energi tubuhnya itu cenderung tinggi. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kalau makciknya tadi itu levelnya 70, maka adiknya ini yang pakai baju hitam kira-kira ada di level 76. Memang bagus. Ini kalau bekerja tidak mudah lelah. Kalau bekerja orangnya bersemangat, positif, ya, memiliki sifat yang optimis. Nah, seperti itu. Kalau sakit mudah sembuh, cepat sembuh karena ini bawaan alami, ya, bakat, ya. Karena masih muda itu tadi. Itu untuk energinya. Jadi memang cenderung lebih tinggi daripada makcik. Yang kedua untuk aura, ya. Aura dari adik berbaju hitam menurut Mbak Wira adalah dominan biru merah. Aura biru adalah aura pengasihan yang kuat. Hal ini karena kebutuhan, ya, wanita ingin disenangi, ingin disayangi oleh banyak orang. Sedangkan merah adalah aura yang muncul dari usia yang masih muda. Semangat yang tinggi, daya juang yang tinggi, pantang menyerah, tidak mudah putus asa, itu membuat aura merah itu muncul. Tidak apa-apa, itu wajar dan baik, positif sekali. Tinggal bagaimana adik memanfaatkan sifat positif ini, memanfaatkan potensi diri dengan baik sehingga memberi manfaat yang positif bagi adiknya, orang-orang di sekitarnya, serta teman-teman yang ada. Gitu. Jadi bagaimana kita membawa diri ini hingga potensi-potensi diri bisa keluar dengan maksimal. Ini bagus sekali kalau kerja itu nggak mudah lelah, nggak mudah capek, fokusnya tinggi. Ya, itu untuk adiknya Pak Cik nomor 8340. Yang ketiga yaitu ada tidaknya energi negatif di badan. Kalau Mbak Wira rasakan tidak ada. Jin negatif juga tidak ada. Hal ini karena memang adiknya ini belum memegang posisi vital, belum memegang jabatan penting, belum menjadi orang yang memimpin atau mempengaruhi banyak hal. Oleh karena itu, semacam tidak ada alasan bagi orang lain untuk menyerang adiknya Pak Cik. Ya, jadi tidak ada alasan untuk menyerang adiknya Pak Cik. Itulah kenapa untuk energi negatif dan jin tidak ada. Bersih karena memang usianya masih muda, belum memegang suatu peran yang vital. Kalau nanti seiring dengan menjadi orang yang kemudian sukses, menjadi pemimpin, manajerial, menjadi orang pengusaha yang omsetnya banyak, memegang usaha yang penting, nah itu nanti akan ada hal semacam itu karena itu adalah bagian dari perjalanan karir yang kita tidak bisa menghindari. Kita bisanya hanya menyiapkan diri agar kalau misal ada orang yang menyerang kita udah kuat. Kalau ada orang yang nggak senang kita udah kuat. Seperti itu Pak Cik. Yang terakhir yaitu untuk kodam badan, ya. Kodam badan dibagi menjadi 4 sama. Yang pertama yaitu kodam leluhur, penjelasannya sama ya tadi. Untuk kodam leluhur Mbah Wira rasakan akan diikuti oleh kodam leluhur tapi tidak sekarang. Mungkin nanti ketika adiknya Pak Ci ini sudah menjadi orang yang penting. Sosoknya wanita tua bungkuk berasal dari jalur ayah. Fungsinya yaitu lebih ke arah proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri, serta wisdom, memboster sifat bijaksana. Sehingga ketika mengambil keputusan-keputusan yang penting, itu akan menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana dan baik. Ya, tapi itu nanti, bukan sekarang ya. Nanti ketika mungkin adiknya Pak Cik ini sudah memegang hal-hal yang penting atau menjadi orang yang penting seperti itu. Lalu yang kedua yaitu kodam pengisian tidak ada, kodam keilmuan juga tidak ada, dan kodam yang suka atau cinta juga tidak ada. Demikian Pak Cik ya, Pak Cik nomor 8340 yang bisa Mbak Wira baca. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.